Siapa sih yang tidak kagum dengan keindahan Pulau Dewata? Pantai, pasir putih, debur ombak, sunset, hamparan padi menghijau, dan tentunya budaya Bali yang unik. Tapi coba datang di awal November seperti sekarang di Pantai Kedonganan. Sampah plastik berserakan sepanjang pantai dari Uluwatu, Kedonganan, Kute, Canggu, sampai Medewi di Bali Barat. Inilah yang merusak keindahan, mengancam kesehatan dan tentunya memperburuk krisis iklim. Kita tidak bisa menanggulangi sampah di laut dan pantai tanpa membenahi pola hidup di daratan. Kita mesti bersyukur karena di Bali ada nilai-nilai Trihita Karana bahwa kesentosaan dan kesejahteraan hidup bisa dicapai apabila ada hubungan baik antara manusia, Tuhan, dan alam. Nilai-nilai Trihita Karana inilah yang diterapkan di Kedonganan Ngari Resik dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hanya dengan lingkungan hidup yang lestari, lingkungan hidup yang baik, maka kehidupan akan menjadi baik juga. Nah, ini diajarkan di dalam agama Hindu, khususnya dalam konsep Trihita Karana, yaitu menyangkut masalah pelemahan itu sendiri, ya. Jadi di sana ada bagaimana manusia khususnya mengadakan hubungan dan menjaga keseimbangan terhadap alam di mana masyarakat itu hidup. Ngardi berarti mengabdi atau berkarya, resik artinya bersih. Kedonganan Ngardi Resik yang mulai beroperasi Desember 2021 adalah inisiatif desa dalam mengelola kebersihan dan kelestarian lingkungan. Di desa adat ini kami telah memiliki aturan khusus yang terkait dengan bagaimana mengelola lingkungan hidup, khususnya sampah yang ada di Desa Adat Kedonganan ini. Di dalam praram itu telah diatur masyarakat boleh melakukan apa dan tidak boleh melakukan apa. Nah, di sana di dalam praram itu jika terjadi pelanggaran oleh anggota masyarakat, mereka akan dikenakan sanksi. Tapi sanksinya lebih bersifat adat, ya. Jadi apa contohnya? Misalnya, jika masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya atau masyarakat tidak melakukan pemilahan atas sampah yang mereka hasilkan di rumah tangga, maka mereka mendapatkan sanksi. Yang paling rendah itu adalah sanksinya kalau tidak dipilah, maka tidak diangkut sampahnya ke lokasi pembuangan sampah yang disebut TPS 3R atau kalau kami menyebutnya KNR. Jadi Kedonganan Ngardi Resik. Tetapi kalau ada masyarakat membuang sampah sembarangan dan ditangkap oleh petugas keamanan kami yang disebut pecalang maupun jaga baya, maka yang bersangkutan paling tidak ada 3 yang dia harus lakukan. Pertama, mereka membayar denda. Ya, dendanya antara 300 sampai 500 ribu dibayar cash. Itu satu. Kemudian yang kedua, mereka harus membersihkan area desa. Jadi mereka menyapu di areal desa itu karena pelanggaran yang mereka buat. Kemudian yang ketiga, mereka difoto pada saat mereka membuang sampah itu, difoto kemudian disebarkan fotonya di media sosial. Nah, ini merupakan hukuman psikologis sebenarnya lebih banyak. Jadi ada rasa malu. Kami ingin membangkitkan rasa peduli dan rasa malu mereka melakukan hal itu karena bukan masalah dendanya yang kami butuhkan, tetapi kesadaran yang terbangun dari mereka agar mereka jangan membuang sampah sembarangan. Bila dulu
masyarakat terbiasa dengan pola kumpul, angkut, buang. Sekarang mereka diwajibkan memilah sampah organik, non-organik, dan residu mulai dari sumbernya, yaitu dari rumah. Jadi memilah ini sudah laku wajib, sudah nggak bisa, harus dibiasakan. Walaupun anak, walaupun nenek, kakek, dan semuanya tuh ini harus saling mendukung biar itu tercapai. Konsep kedonganan ngadi resik, tadi kan kalau kami sebutkan itu Trihita Karana, memang kita itu pakai konsep namanya Eco-Religion Enviro Management System. Jadi konsep mengelola lingkungan berdasarkan nilai-nilai Hindu yang sudah ada ribuan tahun lalu. Sampah yang sudah terpilah dari rumah diangkut ke kedonganan ngadi resik berdasarkan kategori masing-masing. Jadi, hanya residu yang dibawa ke TPA. Jadi tahap awal program ini kami laksanakan, masyarakat itu tidak mudah menerima disebabkan karena mereka harus lebih repot gitu ya. Tadinya mereka kumpulkan semua sampah, mereka buang begitu saja, diangkut oleh pemerintah daerah, tetapi tiba-tiba saja mereka harus mengubah kebiasaan mereka untuk memilah di rumah. Nah, memang awalnya sangat resisten, komplain banyak dari mereka, tetapi kami secara sabar menyampaikan kepada mereka kenapa penting dipilah dan seterusnya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dari awalnya tadinya mereka membayar hanya 30.000 per bulan, karena kami tidak cukup dananya, maka kami naikkan menjadi 50.000. Resisten lagi gitu ya, jadi mereka komplain lagi, kok naik lagi, kemudian kami harus sosialisasikan lagi. Tetapi ada satu hal yang kami sangat komit lakukan, yaitu janji kami bahwa sampah mereka kami angkut dalam 2 hari sekali, itu kami penuhi. Nah, ini secara terus-menerus kami tunjukkan kepada mereka, kemudian inilah yang kemudian secara perlahan mereka bisa menerima dan tidak menganggap 50.000 itu menjadi mahal. Jadi total warga ya, total KK di Desa Adat Kedonganan itu ada 2.499. Ya. Tapi yang kita kelola sampai sekarang ini baru 1.083 KK. Mesin-mesin kita, fasilitas kita, pengepresan, pengomposan, pencacahan itu hanya maksimal 1 ton per hari. KNR, Kedonganan Ngadi Resik ini mempekerjakan 21 orang. Jadi 5 orang mereka yang mengelola pemilahan. Artinya pemilahan itu begini, karena non-organik itu kan ada plastik, ada kresek, ada kertas, ada kardus, kaleng. Nah, itu perlu dipilah-pilahkan. Terus yang organik sendiri, walaupun sudah terpilah dari sana, tapi kadang-kadang masih ada lah ya keselip gitu loh. Ya keselip misalnya ada bungkus plastik atau kertas yang kecampur sedikit. Yang masih kita toleransi gitu. Jadi ya, tapi yang jelas kalau pengelolaan itu udah harga mati. Kenapa masyarakat itu wajib memilah? Karena ini untuk mempertahankan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu kalau kompos, kalau terpilah dengan baik, diolah langsung cepat jadi kompos. Jadi nggak perlu lagi kita plastiknya yang mana. Kalau plastik mau dijual, udah langsung plastiknya gitu. Nah, nilai ekonomi yang tinggi ini, yang kita sebut circular ekonomi itu, ini menentukan keberlanjutan Kedonganan Ngadi Resik. Jadi di Kedonganan Ngadi Resik atau KNR gitu kalau disingkat ya. Di KNR ini ada yang jelas yang pertama ada fasilitas pembuatan kompos. Nah, pembuatan kompos itu ada permainannya, ada kompos. Jadi kompos bukan hanya kompos gitu. Jadi kompos di sini tuh sudah diperkaya dengan namanya trichoderma. Jadi kalau kompos tuh harganya sangat murah, kadang dengan biaya pengelolaan tuh tidak masuk gitu. Tapi kita ada dibantu dari Universitas Mahasiswati, ada sistem yang namanya penambahan jamur trichoderma. Itu nilai komposnya menjadi sangat
nutrisinya sangat tinggi, tapi juga sangat sehat bagi tanaman. Kami memang di desa adat itu basisnya tentu agama Hindu gitu ya. Ada nilai-nilai yang sangat-sangat kita hargai, hormati terkait dengan khususnya yang menyangkut mengenai penanganan masalah lingkungan. Jadi oleh karena itu sebenarnya masyarakat itu berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga kemudian lingkungan itu menjadi lestari. Karena ada satu statement yang sangat menarik bagi mereka-mereka yang ada di lingkungan hidup, yaitu semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan. Dalam kegiatan pembangunan apapun itu ya, termasuk tentu di dalam penanganan masalah lingkungan hidup, maka keterlibatan masyarakat lokal dengan sistem adat dan budaya yang melekat pada masyarakat itu sendiri, ini menurut pendapat saya itu wajib dilakukan. Kenapa demikian? Karena dengan melibatkan mereka dari awal, menyadarkan mereka bahwa itu adalah persoalan yang mereka hadapi, maka kemudian mereka pasti mencari jalan keluar terhadap persoalan yang mereka hadapi itu. Jadi oleh karena itu, siapapun institusi, pemerintah termasuk di dalamnya, perlu mengajak dan membangun komunikasi dan relationship ini dengan masyarakat adat yang ada, yang notabene akan sangat membantu keberhasilan dari kegiatan pembangunan itu. Jadi khususnya yang menyangkut masalah penanganan lingkungan hidup. Jadi di Bali misalnya kita sudah sadari hampir sebagian besar dari kegiatan pembangunan itu berhasil karena keterlibatan masyarakat adat yang ada di desa adat itu.